Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majlisul ilm, dalam majlis dzikir, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis ini majlis yang berbarokah. Kita mohon ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Bagaimana akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang lalu. Kata beliau, wa nusbitu al-khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tafdhilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, summa li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, summa li Utsman radhiyallahu an, summa li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul muhtadun. Kata Imam At-Tahawi, wa nusbitu, dan kami yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan al-khilafah, ya, kekhilafahan, yakni khilafatun nubuwah, para pengganti, para pemimpin yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia. Dan khilafah di sini maksudnya khilafah syar'iyyah, khilafah yang ditetapkan secara syariat, bukan khilafah-khilafah bayangan seperti yang banyak pada zaman kita sekarang, dari khilafah-khilafah pergerakan-pergerakan. Tidak, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan suatu ucapan yang berharga, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Jika kamu melihat suatu kaum yang bersembunyi-sembunyi tentang masalah agama, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan. Khilafah harus nampak dan diakui oleh, ya, rakyat. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya siapa al-imam yang dimaksud dalam hadis-hadis yang harus kita baiat kepadanya, yang harus kita taati, kata beliau, al-imam man qala an-nasu huwal imam. Pemimpin atau imam atau khalifah adalah jika, ya, pemimpin tersebut diakui oleh rakyat semuanya, ya, diakui oleh para rakyat. Oleh karenanya ayolah, wah, ini penting, karena sekarang banyak khilafah-khilafah yang tidak syar'i, termasuk khilafah yang, ya, sekarang mencuat, yang banyak diberitakan di media, yaitu khilafah Daesh, atau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ISIS, gerakan ISIS yang ada di Suriah atau di Irak. Ini adalah khilafah bayangan, ya, khilafah yang tidak syar'i, ya, khilafah yang tidak syar'i, ya, banyak bertentangan dan menyimpang dari agama Islam, termasuk, ya, kekerasan-kekerasan, kebiadaban-kebiadaban yang jauh dari, ya, ruh syariat Islam. Dan cara untuk menggapai khilafah yang diidam-idamkan oleh Islam adalah dengan memperkokoh keimanan, mempertebal keimanan di hati mayor kaum muslimin. Jika tauhid telah menyebar, sunnah telah mengakar, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada mereka terwujudnya khilafah. Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat
la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji akan memberikan khilafah ini bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini dan memberikan keamanan kepada mereka. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada aku, tauhid, dan tidak menyekutukan kepada aku, tidak berbuat syirik. Adapun kita berkoar dan mendengungkan khilafah Islamiyah, tapi masih banyak kesyirikan, masih banyak khurafat, ya, masih banyak kebid'ahan, maka ini adalah sulit terwujudkan. Ada ungkapan yang bagus yang pernah dilontarkan oleh seorang tokoh pergerakan, tapi kalimat ini adalah kalimat yang bagus, sering dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Dirikanlah negara Islam dalam hati kalian dengan tauhid, dengan sunnah, cinta kepada Allah, membela Islam. Niscaya akan terbangun di bumi kalian ini khilafah yang sesungguhnya. Dan perlu diketahui ayolah ihwa bahwa khilafah, adanya negara Islam, daulah Islam, ini hanyalah sebuah wasilah, sebuah sarana, bukan sebuah tujuan. Ya, dalam artian jangan sampai kita untuk menggapai wasilah malah meninggalkan tujuan. Banyak orang sibuk berkoar tentang khilafah, tetapi justru malah tidak menanamkan tauhid di hati mereka. Khilafah hanyalah sebuah sarana, sebuah sarana. Adapun ghayah, adapun tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita belum bisa mewujudkan negara Islam, khilafah Islam, maka yang paling penting bagi kita adalah mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kita melalaikan tauhid hanya menunggu terwujudnya khilafah, maka ini adalah kesesatan, adalah ini penyimpangan dan kegelapan. Baik, selanjutnya wa nusbitul khilafata ba'da Rasulillah, kita menetapkan kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakrin As-Siddiq. Khalifah yang pertama kali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tafdhilan lahu, karena keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, wa taqdiman ala jami'il ummah, dan keutamaan Abu Bakar dari seluruh umat ini. Maksudnya adalah kenapa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau memang adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pantas untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian khalifah selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, yang dipilih langsung oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam wasiatnya sebelum beliau meninggal dunia. Summa li Utsman. Kemudian setelah Umar bin Khattab, khalifah yang ketiga adalah sahabat Utsman. Dan beliau adalah sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Dan ini dipilih setelah musyawarah dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka bersepakat setelah musyawarah dan meminta pendapat kalangan muhajirin dan ansar,
sehingga menetapkan untuk menjadikan Utsman pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oleh karenanya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman, seperti klaim orang-orang Syiah, ya, Rafidah, maka ini adalah hinaan dan celaan kepada para sahabat yang lain. Ya, celaan kepada para sahabat yang lain. Man faddala Aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, maka pada hakikatnya dia telah menuding dan menghina kaum muhajirin dan ansar. Karena kaum muhajirin dan ansar sepakat bahwasanya ya, yang lebih berhak setelah Umar bin Khattab adalah sahabat Utsman radhiyallahu an. Adapun keutamaan, siapa yang lebih utama, memang ada perselisihan di kalangan para sahabat. Tapi tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat bahwa khalifah yang ketiga setelah Umar adalah Utsman. Yang menjadi perselisihan adalah masalah keutamaan. Siapa yang lebih utama setelah Abu Bakar dan Umar? Sebagian para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib, karena keutamaan Ali bin Abi Thalib lebih banyak daripada sahabat Utsman radhiyallahu an. Dan ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sekalipun pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa tatkala kaum muhajirin dan ansar memilih Utsman sebagai khalifah ketiga, berarti menunjukkan bahwasanya Utsman lebih utama. Ya, tapi perselisihan tentang masalah keutamaan boleh. Yang enggak boleh adalah perselisihan tentang siapa yang paling berhak, ya, setelah Umar. Enggak boleh ada perselisihan. Ya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa khalifah yang ketiga adalah Utsman. Summa li Ali bin Abi Thalib. Kemudian khalifah yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putrinya Fatimah. Ya. Wa humul khulafaur rasyidun. Mereka adalah para khalifah yang rasyidun, yang cerdas, yang berakal, yang jenius. Wal a'immatul muhtadun, dan para pemimpin yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam wasiatnya yang agung, yang dirasakan oleh para sahabat sebagai wasiat perpisahan. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu saat Rasulullah pernah memberikan mau'idhah, nasihat kepada kami. Nasihat tersebut begitu mendalam sehingga membuat mata kami meneteskan air mata, dan membuat hati kami, hati para sahabat, ya, terenyuh karena kebeningan dan kesucian hati para sahabat. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, kayaknya ini adalah wasiat yang wasiat orang yang akan berpamitan. Wasiat di detik-detik akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berpisah dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan dengan mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wasiat takwa kunci kebahagiaan di akhirat. Wasiat taat kepada para pemimpin kunci kebahagiaan di dunia. Oleh karena ya ikhwan, siapapun presidennya yang terpilih, wajib bagi kita untuk apa? Menghormati, dan wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya, tidak boleh bagi kita kemudian memberontak, mencela dan mengumbar aib-aibnya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Dan benar terjadi. Setelah Rasulullah meninggal dunia saja langsung banyak beberapa orang yang murtad. Ya kan? Belum lagi pada zaman kekhalifahan, detik-detik akhir kekhalifahan Utsman, sampai beliau terbunuh oleh
para pemberontak. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan pertikaian terjadi di antara para sahabat, sehingga kita kenal ada perang Siffin, ada perang Jamal, perselisihan yang banyak. Lalu Nabi berpesan, dan ini pun sangat bagus untuk kita resapi pada zaman kita sekarang. Wasiat dan nasihat beliau ini perlu kita cermati pada zaman kita sekarang, karena pada zaman kita pun banyak perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah tazkiyatun nufus, dalam masalah politik, ekonomi, banyak perbedaan, banyak perselisihan. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaknya bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cara beragama yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Ini yang menjadi syahid. Demikian juga hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khalifah-khalifah yang berilmu. Al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin tersebut dengan gigi geraham. Menarik di situ, ayolah ikhwah perhatikan, addu 'alaiha. Alaiha kalau belajar bahasa Arab, di situ dhamirnya dhamir mufrad, satu. Padahal Rasulullah sebelumnya menyebutkan ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah sahabat, sunnah khulafa'ur rasyidin. Menunjukkan kepada kita bahwa antara sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin tidak ada perbedaan. Itu adalah sunnah yang satu. Karena Nabi diikuti para sahabat mengikuti Nabi. Dan sabda Nabi SAW, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Ini adalah isyarat agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dengan kuat. Jangan lemes, jangan loyo, karena banyak tantangannya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, terutama di akhir zaman, kata Nabi, seperti orang yang memegang bara api. Banyak orang yang mencela, banyak orang yang menghina, banyak yang memusuhi. Hendaknya mereka tegar, tegar di atas al-haq. Taib. Jadi Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam paragraf ini, ayyuhal ikhwah, ingin menegaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang masalah khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mencantumkan masalah ini, masalah akidah, Al-Aqidah Tahawiyah, dalam kitab akidah? Mungkin ini secara dohirnya mungkin pasnya kalau pembahasan tentang sirah atau mungkin tentang masalah fikih. Kenapa kok sampai dimasukkan di dalam akidah? Kenapa? Tujuan beliau di sini memasukkan masalah ini dalam masalah akidah untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah ini dan membantah orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan ahlul bid'ah, seperti orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah, ikhwan, mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW harusnya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Bahkan Abu Bakar dan Umar itu merampas haknya Ali. Bahkan salah seorang tokoh Syiah, Nu'man al-Jazairi, Nu'man al-Jazairi pernah mengatakan ungkapan yang sangat kotor, dan ini sebagai faedah juga yang menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin bersatu dengan Syiah seperti yang diinginkan oleh sebagian kalangan yang tertipu dalam masalah ini dengan propaganda penyatuan antara Sunni dan Syiah. Seperti buku yang pernah ditulis oleh Dr. Quraish Shihab, katanya pakar tafsir Indonesia, katanya, dalam bukunya yang berjudul Sunni dan Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Alhamdulillah pakai tanya jawab. Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin?
bagaimana kita akan bersatu dengan orang yang mengkafirkan para sahabat? Bagaimana kita bersatu dengan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang ini tidak asli lagi? Bahkan, bagaimana kita bersatu dengan Syiah yang mana mereka sendiri mengatakan nggak mungkin kita bersatu dengan ahli sunnah? Orang mereka sendiri aja bilang nggak mungkin, kenapa kemudian kita ingin bersatu dengan mereka? Ya, perhatikan ucapan Nu'man al-Jazairi, seorang tokoh Syiah, ya, dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, kalangan Nikmatullah al-Jazairi. Dia mengatakan, inna lam najtami' ma'ahum ala ilah wa ala nabiyyin wa ala imam. Kita enggak mungkin bersatu dengan mereka, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, dalam satu Tuhan, dalam satu nabi, dan dalam satu imam. Wa dzalika annahum yaqulun, yang demikian itu karena Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, inna rabbahum huwallazi kana Muhammadan nabiyyuh wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar. Yang demikian itu karena Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Rabb mereka adalah Muhammad nabinya, dan khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Wa nahnu la naqulu bihadzal Rabb. Sedangkan kita, yaitu orang-orang Syiah, kita tidak percaya dengan Rabb ini. Wala bidzalikan nabi. Kita juga enggak percaya dengan nabi mereka. Bal naqul, bahkan kami mengatakan, innar rabbal ladzi khalifatu nabiyhi Abu Bakrin laisa rabbuna wala dzakan nabiyyu nabiyyuna. Bahkan kita mengatakan Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, itu bukan Rabb kita. Nabinya juga bukan nabi kita. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, khalifah setelah Abu Bakar adalah khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka tidak mengakui hal ini, bahkan enggak mengakui Rabb dan nabi yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian kenapa kemudian setelah ini ada beberapa kalangan yang menginginkan persatuan antara Sunni dengan Syiah? Ini adalah propaganda untuk mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Oleh karenanya hendaknya kita, terutama para penuntut ilmu, membentengi diri dan mewaspadai dari pemikiran-pemikiran ya Syiah yang penuh dengan racun berbisa. Nah, jadi kenapa Al-Imam At-Tahawi memasukkan masalah ini dalam akidah untuk membantah pemikiran Syiah yang tidak memakui ya khilafah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan juga Umar, bahkan menganggap bahwasanya Abu Bakar dan Umar merampas hak kekhalifahan siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, karena masalah khilafah ini adalah awal perpecahan di kalangan para sahabat. Awal perpecahan dan perbedaan di antara mereka. Kita tahu dalam sejarah, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat apa? Berbeda pendapat. Ya, siapakah khalifah yang berhak mengganti Rasulullah SAW? Dari Ansar mengatakan, kami yang berhak. Sehingga mereka mengangkat, kalau nggak salah, Sa'ad ibn Rabi'. Ya, kemudian dari Muhajirin, mereka mengangkat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang disodorkan namanya. Nah, namun setelah itu perbedaan tersebut selesai dengan kesepakatan para sahabat untuk menunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana dalam ya tragedi Bani Sakifah. Nah, dalam masalah ini ayolah ikhwah ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan, ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, bahwa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq adalah kekhilafahan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekhilafahan yang sah, kekhilafahan yang disepakati oleh para sahabat, yang disepakati para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan banyak orang-orang atau kelompok-kelompok non-ahlus sunnah dari kalangan ahlul bidah pun mengakui bahwa kekhalifahan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syairah, Maturidiyah. Yang menyelisih cuma siapa? Syiah, Rafidah. Ya, yang menyelisih adalah orang-orang Rafidah saja. Atau ada kelompok yang lain, tapi
kurang masyhur, yaitu kelompok Ar-Rawandiyah. Ya, Ar-Rawandiyah yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini kelompok, tapi enggak terlalu terkenal. Yang paling terkenal dalam masalah ini, yang paling menyelisih Ahlussunnah adalah orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Bahkan ada yang di antara Syiah yang lebih parah lagi daripada itu, mengatakan bahwa ya, yang berhak menjadi nabi bukan Nabi Muhammad. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka menuding bahwasanya Jibril salah alamat. Khonal amin. Ya, telah berkhianat malaikat Jibril. Harusnya risalah wahyu kenabian itu diberikan kepada Ali, tapi nyasar ke Nabi Muhammad. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi siapakah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq adalah kekhilafahan yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyelisihinya hanyalah orang-orang Syiah atau yang sejenisnya seperti tadi siapa? Rawandiyah yang mengatakan bahwa yang paling berhak adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi ya, pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang. Ya, yang benar adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masalah yang kedua, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ditetapkan dengan apa? Apakah dengan berdasarkan dalil ataukah berdasarkan pilihan para sahabat? Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu ditetapkan dengan apa? Ada perbedaan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah berdasarkan dalil yang jelas dalam masalah ini. Ini pendapat kebanyakan mayoritas ahlul hadis. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Ini juga yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Bahwasanya kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq ditegaskan berdasarkan apa? Dalil yang jelas. Seperti misalkan dalil yang jelas itu seperti ketika Rasulullah SAW sakit di detik-detik ya akhir kehidupan Nabi SAW, Rasulullah nyuruhnya siapa? Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar supaya mengimami manusia. Ya. Oleh karenanya para sahabat mengatakan kalau Rasulullah nyuruh Abu Bakar menggantikan posisi beliau dalam masalah agama yaitu masalah sholat, berarti beliau juga apa? Secara tersirat menyuruh kita ya untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti beliau dalam mengurusi masalah dunia. Kalau masalah agama saja nyuruh Abu Bakar yang menggantikan, apalagi masalah dunia. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu ditegaskan secara nas, tapi isyarat, gak jelas. Tapi gak jelas langsung, tapi hanya isyarat. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dan beberapa ahlul hadis. Ya, karena gak ada dalil yang tegas secara langsung nanti khalifah setelah saya adalah Abu Bakar. Hanya beberapa isyarat-isyarat saja. Ya, seperti juga isyarat ketika ada seorang wanita yang pernah mengatakan kepada Nabi, bagaimana kalau saya ingin bertemu dengan bagaimana kalau saya ingin bertanya tapi Anda telah meninggal dunia wahai Rasulullah, siapa yang saya temui? Maka Rasulullah mengatakan temui Abu Bakar. Temui Abu Bakar. Ini juga isyarat bahwasanya yang menggantikan beliau adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga
mengatakan bahwasanya khilafah Abu Bakar As-Siddiq itu ditetapkan berdasarkan pilihan para sahabat. Ya, pilihan para sahabat, bukan karena nas, tapi pilihan para sahabat. Andaikan kalau ada nas secara langsung yang tegas, nggak mungkin dong ada perbedaan di kalangan para sahabat, sehingga menimbulkan mereka cekcok. Kami dari Ansor yang berhak, enggak dari Muhajirin, sehingga masing-masing menyodorkan, mencalonkan ya perwakilannya. Dan ini juga yang dipilih oleh beberapa para ulama, ya, banyak para ulama ahlul hadis seperti ini. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ala kulli hal, yang jelas ya, yang jelas wallahu alam, pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah ada memang dalil-dalil baik yang jelas ataupun yang tidak jelas sebagai isyarat saja menunjukkan bahwasanya khalifah setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun yang menjadi penentu adalah apa? Pilihan para sahabat yang menjadi penentu. Benar, ada dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, tapi yang menjadi penentuan adalah pilihan para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah itu tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Oleh karenanya para sahabat ya membaiat Abu Bakar As-Siddiq di Sakifah Bani Sa'idah dalam kisah yang yang masyhur. Wallahu alam. Baik, masalah yang kedua. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, ayyuhal ikhwah, seperti tadi sudah kita singgung, ini tidak disahkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menuding bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merampas haknya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka berdalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah lebih berhak daripada Abu Bakar berdasarkan hadis Ghadir Khum. Ya, dalam kisah yang ma'ruf tentang Ghadir Khum, Rasulullah pernah mengatakan, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Kamu wahai Ali bin Abi Thalib, ya, bagi saya kedudukannya seperti Harun dari Musa. Harun dengan Nabi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, hanya saja enggak ada nabi setelahku. Andaikan ada nabi setelahku, tentunya ya kamu yang berhak. Hadis ini dijadikan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya apa? Yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi ini adalah pendapat yang tidak benar. Karena tidak ada ketegasan dalam hadis tersebut bahwa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Benar, hadis tersebut menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kita sepakat bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang banyak memiliki khalifah. Dan hadis tersebut adalah hiburan bagi Ali bin Abi Thalib, karena orang-orang munafik mereka mencela. Karena Ali bin Abi Thalib ditinggal, gitu kan? Ditinggal oleh Rasulullah SAW, dihibur oleh Nabi dengan ungkapan tersebut. Baik, masalah yang ketiga bahwa yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini adalah berdasarkan urutan kekhalifahan plus adalah apa? Masalah keutamaan. Jadi manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sebagaimana mereka yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW secara berurutan, maka secara keutamaan pun mereka yang paling berhak. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ayyuhal ikhwah, ini penting, Ali bin Abi Thalib telah mutawatir dari beliau sendiri
bahwa beliau mengatakan khairul ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Ini Ali bin Abi Thalib sendiri yang ngomong. Mutawatir dari beliau. Bahkan beliau juga mengatakan di atas mimbar Kufah, ya, mimbar Kufah, dan ini juga mutawatir sebagaimana disebutkan Syekhul Islam, beliau mengatakan man faddalani ala Abi Bakrin wa Umar jalattuhu jildatal muftari. Siapa yang lebih mendahulukan saya daripada Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya karena dia telah berbuat, ya, kedustaan, karena dia telah membuat tudingan yang tidak benar. Ini sudah mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Ya, konyolnya orang-orang Syiah malah apa? Menyelisihi petua imam mereka sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya klaim orang-orang Syiah bahwasanya mereka mencintai Ahlul Bait, mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, pada hakikatnya adalah, ya, klaim yang dusta, klaim yang bohong. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan ini kekhalifahan dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Karena Umar bin Khattab itu tidak ada sering bersama Abu Bakar, dan dua orang ini sering bersama Nabi. Sering. Rasulullah masuk bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar, musyawarah bersama Abu Bakar dan Umar. Bahkan kuburan mereka pun disenandingkan. Ada kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang lain. Menunjukkan keutamaan dua sahabat ini yang sangat dekat. Ya, ajaibnya orang-orang Syiah sangat membenci Abu Bakar dan Umar ini. Sampai pernah disebutkan dalam sejarah mereka pengen ngambil jasad dari kuburannya Abu Bakar dan Umar. Pengen diambil. Ya, ngambil jasadnya Nabi SAW juga. Akhirnya kemudian terbongkar. Gak nyampe. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Dan saking mereka bencinya sama Abu Bakar dan Umar, di Iran nama Abu Bakar dan Umar itu dijadikan keset. Tahu keset ya? Di wisi-wisi dan sebagainya itu ada tulisannya Abu Bakar. Sehingga diinjak-injak. Naudzubillah min dzalik. Mereka juga membunuh orang-orang yang punya nama Umar. Siapa namanya? Umar. Ini orang-orang Syiah, saking bencinya mereka dengan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Abu Bakar dan Umar. Ada kisah lucu. Ada orang mau pergi ketika datang ke Masjidil Haram. Kalau antum ke Masjidil Haram itu ada beberapa pintu. Ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Raja Fahad, ada pintu Abu Bakar, ada pintu Umar, ada pintu Ali, ada pintu Utsman gitu ya. Banyak pintu. Suatu saat ada orang Syiah mau masuk. Pas ternyata pintunya pintu Umar. Gak jadi masuk. Saking bencinya sama nama Umar, gak jadi masuk. Ada seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah lihat kejadian itu. Jadi orang Syiah mau masuk, gak jadi masuk gara-gara ada nama Umar. Maka dia mengatakan, radhiyallahu anka ya Umar. Semoga Allah meridhoimu wahai Umar. Ya, dulu Nabi bersabda bahwa setan itu lari ketika melihat kamu. Ya kan? Mereka lari kalau ketemu Umar, maka setan, kata Nabi, cari jalan yang lain. Demikian juga saya melihat setan di dunia ini. Mereka juga apa? Cari jalan yang lain melihat namamu. Walaupun cuma namanya saja takutnya. Berarti setan dari jenis manusia. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan mereka adalah khulafaur rasyidun, ya, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meridhai mereka semuanya, dan agar menjadikan kita mencintai dan meneladani para sahabat dan para khalifah setelahnya. Walhasil ayyuhal ikhwah, apa yang disebutkan oleh penulis ini adalah masalah akidah,
ya, masalah akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Dan hendaknya bagi kita menjauhi pemikiran-pemikiran, termasuk pemikiran Syiah yang sekarang mulai banyak merebak di Indonesia. Ya, mungkin penting suatu saat ya bagi antum untuk mengetahui tentang hakikat akidah dan pemikiran-pemikiran Syiah. Ya, pemikiran Syiah. Mudah-mudahan ya, suatu saat bisa dibahas secara tuntas tentang bagaimana sebenarnya akidah Syiah. Ya, wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.